Batavia mengalami peningkatan status menjadi Vikariat Apostolik Batavia tahun 1842. Pada 22 Desember 1902, wilayah Vikariat Apostolik Batavia yang terlalu luas dan mencakup seluruh Nusantara dibagi menjadi Prefektur Apostolik Nederland New Guinea. Prefektur ini berpusat di Langgur, Maluku. Pada 29 Agustus 1920, status prefektur ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik atau setara Keuskupan Nederland New Guinea. Pada tanggal 3 Juni 1949 dibentuk Prefektur Apostolik Hollandia yang berpusat di Jayapura. Status prefektur ditingkatkan menjadi vikariat pada tanggal 19 Desember 1959. Pada tanggal 3 Januari 1961, Bapak Suci Paus Yohanes yang ke-23 mengeluarkan dekret Quo Christus Adoratus tentang pendirian hierarki gereja di Indonesia. Semua vikariat dan prefektur apostolik ditingkatkan menjadi keuskupan. Prefektur Apostolik Hollandia menjadi Keuskupan Jayapura. Pada 1 Januari 1989, Keuskupan Jayapura menetapkan wilayah bagian barat menjadi Kevikepan dengan pusat di Enarutali. Pater John Philip Sakil ditetapkan sebagai pastor vikariat episkopalis. 18 April 2004, Keuskupan Timika diresmikan dengan pusat di kota Timika, dan almarhum Pater John Philip Sakil ditabiskan sebagai uskup pertama Keuskupan Timika. 3 Agustus 2019, almarhum Monsinyur John Philip Gayabi Sakil sebagai uskup pertama meninggal dunia dalam usia yang ke-59 tahun. Beliau dibumikan pada pemakaman religius di kompleks kantor Keuskupan pada tanggal 7 Agustus tahun 2019. 7 Agustus 2019, pada saat misa requiem untuk almarhum Monsinyur John Philip Gayabi Sakil, diumumkan bahwa Pater Martin Equalbi diangkat sebagai administrator diocesan untuk Keuskupan Timika. Dia dipilih oleh Dewan Konsultatif Keuskupan yang dihadiri oleh Monsinyur Ignatius Suharyo sebagai Ketua KWI. Bapak Ibu, para pater, para suster dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian catatan singkat untuk Keuskupan Timika sudah selesai. Marilah kita siapkan hati.
setiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa. Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, adik kakak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Pada sore hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan rasa syukur kita atas berkat dan rahmat Tuhan yang boleh diterima oleh Gereja Keuskupan Timika selama 20 tahun ini. Allah terus memperhatikan dan memelihara umatnya. Segala hal yang telah Keuskupan Timika peroleh adalah semata-mata berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini juga kita semua diajak oleh Kristus untuk terus melihat Dia, menghayati Dia, dan mengimani Dia sebagai jalan kebenaran dan kehidupan untuk kita semua. Untuk itu, di awal perayaan penuh syukur ini, mari kita semua tunduk di hadapan Allah, menyesali segala salah dan dosa-dosa kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon atas Allah Tuhan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah, mendekati nomor 182.
marilah kita berdoa. Allah Bapa, pokok keselamatan dan kebebasan kami, Engkau telah menebus kami dengan darah Putramu. Dengarkanlah permohonan kami, teristimewa di hari penuh syukur ini. Kami menghantar kepadamu doa, harapan, dan kerinduan kami, sekaligus duka cita dan kegelisahan kami, Gereja Keuskupan Timika yang boleh merayakan ulang tahun yang ke-20 ini. Agar kami semua memperoleh hidup dalam dirimu dan menikmati keselamatan Engkau. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia, di rumah ibadat Yahudi. Di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea dan Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitahukan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, para suster, para frater dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Injil yang baru saja kita dengarkan itu disampaikan oleh Yesus ketika para murid itu dalam keadaan yang penuh dengan kegelisahan. Murid-murid Yesus sangat gelisah. Mengapa mereka itu gelisah? Karena sedikit lagi Tuhan Yesus itu mau pergi kasih tinggal mereka. Mereka takut, mereka merasa kehilangan sosok yang akan menjadi orang yang terus berdiri di depan mereka. Mereka cemas, kalau Yesus ini tidak ada, kita akan buat apa? Kita akan menjadi seperti apa kalau Yesus ini tidak ada? Kegelisahan-kegelisahan yang muncul dengan berbagai macam pertanyaan itulah yang membuat Yesus mengerti akan situasi para murid. Makanya dia sampaikan, "Kalian tidak usah takut. Saya ini adalah jalan, kebenaran, dan juga kehidupan untuk kalian semua." Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberikan arahan ini kepada para murid, menurut saya ini sangat logis, sistematis. Yesus itu pertama dia sebut jalan dulu. Setelah itu baru dia sebut kebenaran. Setelah itu baru dia sebut kehidupan. Dengan jalan itu baru kebenaran itu bisa lewat supaya antar semua orang kepada kehidupan yang Tuhan mau. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kita memiliki atau kadang-kadang punya jalan pribadi masing-masing. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi Tuhan mau supaya jalan itu jangan menjadi jalan yang berbeda dengan Tuhan punya jalan. Jangan menjadi jalan yang seakan-akan tampil sebagai jalan yang lawan arah dengan Tuhan punya jalan. Dan bagaimana dengan kebenaran? Kita semua tahu kebenaran itu dia seringkali dikalahkan, tapi dia tidak pernah bisa disalahkan. Dan dalam berbagai realitas kita sebagai manusia, terutama orang-orang yang hidup di atas tanah Papua ini, kita mungkin juga tampil sebagai orang-orang yang kadang melecehkan kebenaran. Untuk itu Injil sore hari ini Tuhan Yesus mau kasih teguran buat kita. Hai orang-orang yang selama ini hidup jauh dari kebenaran, kalian lihat kebenaran yang saya tawarkan. Dan tentang kehidupan, kita orang-orang Kristiani bukan hanya memikirkan soal kehidupan kita di dunia ini saja. Kehidupan sudah semestinya menjadi persiapan kita untuk kehidupan berikut. Itu iman kita.
Dan hari ini Tuhan Yesus mau kasih ingat kita lagi soal itu. Makanya ketika bingung terhadap jalan, kita tidak berdiri kokoh pada kebenaran yang sungguh-sungguh tepat, dan kita bingung mau atur hidup bagaimana, Tuhan Yesus sampaikan kepada kita sore hari ini, lihat dia. Di rumah semua punya salib toh, pandang salib itu kalau sedang berdoa, sedang bergumul. Di sana akan terpancar berbagai macam kebaikan yang bisa kita timba. Dan di sore hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun Keuskupan Timika yang ke-20. Dan Gereja Keuskupan Timika di tahun yang ke-20 ini masih dengan setia mengusung tema tentang tungku api. Kira-kira bunyinya demikian: jalan bersama Tuhan dalam tungku api kehidupan. Ketika tema ini lahir, apakah tema ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat asing di tengah kehidupan masyarakat? Tentu tidak. Atau apakah gereja yang tampil pertama-tama sebagai lembaga atau sebagai sosok yang punya peranan sendiri dari awal mengusung tema ini? Tentu tidak. Hal-hal ini sudah hidup dan mendarah daging di tengah umat, hanya saja hilang terkikis oleh perkembangan zaman, hilang terkikis oleh pengetahuan-pengetahuan yang salah tempat. Untuk itu dalam perayaan yang ke-20 tahun ini, kalau banyak orang bertanya, 20 tahun ini Gereja Keuskupan Timika ini sudah buat apa saja? Gereja Keuskupan Timika punya hal-hal apa saja yang sudah bisa kita lihat? Gereja Keuskupan Timika sudah mencapai hal-hal apa saja? Jika berbicara melulu soal pencapaian itu, kita mungkin terlalu egois, karena di situ unsur kemanusiaan akan muncul, akan tampak. Tetapi pada kesempatan ini, dalam refleksi saya lebih senang mengungkapkan bahwa selama 20 tahun ini Gereja Keuskupan Timika itu menimba anugerah demi anugerah dari Tuhan. Segala hal yang dibuat, segala hal yang sudah gereja berusaha untuk terus tampil sebagai lembaga, sebagai persekutuan yang terus memperhatikan umat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini juga saya hendak memohon doa dan dukungan dari kita sekalian, agar lembaga yang umurnya lebih panjang daripada manusia ini, kita manusia-manusia yang masih hidup ini, terus saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan, baku jaga, baku kasih ingat, supaya hal-hal baik yang nanti kita wariskan kepada generasi sesudah kita tetap merupakan hal yang mulia untuk diperjuangkan bersama. Terutama dalam semangat gerakan tungku api kehidupan yang selalu menjadi program besar Gereja Keuskupan Timika, kiranya dapat menjadi kerinduan, dapat menjadi jawaban atas kerinduan kita semua, atas segala persoalan, atas segala hambatan, permasalahan yang kita terima di atas tanah ini. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa umat. Kristus telah bersabda, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karena kebaikan hatinya yang telah memberi nyawa bagi keselamatan kita,
Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi paus, para uskup, para imam, serta para pemimpin umat dalam bahasa Nusa Tenggara Timur. Ko Allah dalam tuken, ne Bapa golon ko alon. Kami nenek musoran berkat ko diajak-ajak. Lodok dione mata satu Bapa kami, Bapa paus, Bapa uskup, tuai pater, diakon kami. Peten rakoda pulau, lega ia atau lorong di gentes peten. Kami letamu yang murai Bapa lerahulan tanah ikan. Memberikan satu Bapa kami rakyat ia tanah misi. Klien doan lagi atau lewo. Marilah kita mohon. Mari kita berdoa bagi pemimpin masyarakat. Amma jambai, ia itayamu aganema, yama Bunda Maria aganema, aina Yesus Kristus aganema, data ije page dole simu hawa na data aita aganepa hata na do, dole simu iya wanya na tuyo. Digo, indi ike supan langge, ne iwi ke supan langge, mene langge, Tuhan akan buli ako, legawo data, amene, mage mene langge, no tawa mene langge, data ubi tumian dia mene langge, dameta, aita akan ipahata ya iyo. Indi na, dugumulu hako may data, mego hako may ka, aga ije pangaduan mapaya, aita akanema, aina Yesus akanema, akati ilange hilata paita matako, lagi ini na buli akanema, buli akaisi pake dua mapaya, akati ikimang kakamaka mae ladaya, akati Roh Kudus buli akanema, akati Roh Kudus buli akanema, ilu mulune mehone dua ne ladaya, andi hangi ako. Habu madili nameta aita akan pahada ya diyo. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi para janda duda, kami miskin dan orang penangsa. Nah itu juga tane itu ya Robiyo kabagi, daba bagi. Kowakia nidoto, ogeya, keiteya, peitia, dubarana, ogeya, uina, yawina, pilihan, daba, aki, tiga, migaulyo, omaki. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang meninggal dalam bahasa kamu. Nikia toa, nipa toa, nenekinakca, Allah ematani. Yamanare, tau enata, aireko, Allah kaya temani. Tapo mokare, tapo wanako. Tapo owetikare, iyama ama ayuru orachama, makoyai yakope kema, Roma natakao, moka nao komokuama, wepa ama tawa, moka imam kanai, nareweta aya Waika eremlamu. Marilah kita mohon.
kita semua yang hadir di sekitar altar ini. Sieman sereng ramu mawakno punggo rofavisu ini rasnata punggo suara serarana rofandu kangkene gobena ing sama ngofawi yakian gobena kakiana asli kadu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami sumber kehidupan, kami bersyukur Kau perkenankan ikut serta dalam kehidupan ilahi-Mu serta karya penggempalan Putra-Mu. Berilah kami kekuatan agar selalu setia dalam perkara-perkara kecil dan sepenuh hati untuk menjalankan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga dengan bantuan perlindungan-Mu kami tetap memelihara anugerah-Mu di dunia ini dan memperoleh kurnia-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Mana Bakti 253. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Yeah.
dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yanuaris Matopoijo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut ini mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kasihanilah dan lindungilah selalu umat yang telah Kau selamatkan, karena kami semua telah ditebus oleh derita Putra-Mu. Semoga kami semua bergembira atas kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk mengikuti agenda dari panitia. Selamat malam untuk semua. Terima kasih kepada para pastor, petugas liturgi yang telah melayani kita semua dalam misa syukur ulang tahun Keuskupan Timika yang ke-20 tahun. Dalam pengumuman ini akan disampaikan beberapa ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama akan disampaikan oleh Pembina Rumah Studi Keuskupan Timika kepada Pater Riki Diojana. Dipersilakan. Selamat malam semuanya. Selamat ulang tahun Keuskupan Timika. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tadi di awal itu sudah dibaca sejarah singkat dari Keuskupan Timika. Sebenarnya ulang tahun itu jatuh pada tanggal 18 kemarin, tetapi karena berbagai macam agenda yang sambung menyambung tiada jeda di rumah studi kita yang besar ini, sehingga terpaksa panitia memutuskan untuk menundanya ke hari ini. Namun itu sama sekali tidak mengurangi rasa kegembiraan kami Bapak Rektor dan para pastor sekalian, dan terima kasih banyak untuk kehadiran semua yang bisa hadir di sore hari malam hari ini sebagai bentuk dukungan untuk kami anak-anak, frater-frater para imam Keuskupan Timika. Kehadiran kalian adalah doa yang senantiasa kami harapkan. Semoga melalui perjumpaan ini juga rasa persaudaraan kita sebagai satu persekutuan yang hidup di atas tanah ini senantiasa saling menjaga dan mendoakan. Di ulang tahun yang ke-20 ini, seperti di dalam homili yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa anugerah demi anugerah itu sudah kami terima.
sudah kami laksanakan apa yang sudah harus gereja laksanakan di tengah kehadirannya bersama-sama dengan umat. Kita semua tahu bahwa lokasi pastoral Keuskupan Timika itu juga cukup besar dengan berbagai macam persoalan dan juga sukacita di atas lokasi yang besar ini. Namun atas semua berkat dan doa-doa dari Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga kami, para imam dan calon-calon imam yang saat ini sedang melanjutkan studi di STFT maupun di STFT yang lain bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk terus berkarya di atas Keuskupan Timika. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua donatur yang telah memberikan dari kerelaan hatinya sehingga acara pada sore malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada pihak seminari, para formator dari 5 Keuskupan dan juga rekan-rekan frater dari 5 Keuskupan, anak-anak dari berbagai macam asrama ini yang sudah core, yang juga datang membantu semua persiapan acara ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga segala hal yang sudah kalian berikan bukan hanya menjadi sukacita bagi kami, tetapi menjadi sukacita dan kebahagiaan untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih banyak. Terakhir, semoga kita terus saling mendoakan. Hal ini terus saya ulang-ulang karena biasa kita itu lupa. Semoga semangat saling mendoakan tetap menjadi hal yang kita ingat dalam setiap helaan nafas kita. Sekian dan terima kasih. Para Teviam Domini, Salve. Salve, salve, salve. Terima kasih kepada Pater Ricky. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Adios, Kakak Saul Wadipo, untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesan. Kepada Kakak Saul kami persilakan. Saya duduk dalam masuk pulang. Apa itu dia enggak? Kalian enggak depan. Sudah. Sudah enggak belum? Sudah puas? Saya tidak puas kan? Dormo mana? Orang mana? Dormo. Ini. Coba dulu. Koha, sius. Koyau. Wah. Kamu dia suara. Wah. Masa saya sendiri. Laporan panitia Keuskupan Timika yang ke-20. Terima kasih kami ucapkan untuk para tamu undangan yang hadir di malam hari ini, terutama yang kami hormati Rektor Seminari Tinggi Interdiocesan Yerusalem Baru, Pastor Maximilian Boas Pegan, para pastor, pembina serta seluruh staf karyawan-karyawati yang kami hormati, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Padang Timur, Pastor Bernardus Baum OSA, dan staf dosen serta karyawan-karyawati yang kami kasihi, para pastor, suster, bruder, frater dari 5 Keuskupan Regio Papua, dan juga Bapak Ibu
Dana dari hasil timbul fondasi oleh para frater Rp 1 juta. Hasil pasar, hasil keringan RPN hasil pasar yang pertama 6.400.000 rupiah. Pasar kedua, ingat ya, Rp 6.500.000 rupiah. Sumbangan dari Bapak Koko Rp 2 juta. Orang yang penting jadi kita aturkan. Itu tangan, sumbangan dari Bapak Kondralus Agapa Rp 500 rupiah. Sumbangan dari Frater Juan sebesar Rp 300.000. Sumbangan dari Frater Agus Sarko sebesar Rp 2 juta. Sumbangan lagi 2 kali. Yang kedua, total kita pakai baju manusia biasa atau apa juga. Kacamata itu hitam. Total pemasukan sebesar 25.950.000 rupiah. Ketawa lagi sudah. Ini 20 di atas. Ketawa. Senyum. Jangan ada saya. Yang kedua, alokasi dana untuk konsumsi perayaan HUT dan bakar batu sebesar 16.452.000 rupiah. Dekorasi sebesar Rp 2.002.000 rupiah. Liturgi sebesar Rp 345.000 rupiah. Syukuran item komunitas Tiga Raja Timika pada tanggal 18 April 2024 sebesar Rp 1 juta. Kemarin ulang tahun keuskupan itu kan tanggal 18 so kami khusus merayakan. Diketahui atau keuskupan. Baik. Model basar 1 dan 2 sebesar Rp 3.090.000 rupiah. Sinek sebesar Rp 2.281.000. Pengeluaran secara keseluruhan adalah berapa? 25.170.000 rupiah.
saldo sisa sebesar Rp780.000. Dengan demikian pelaporan pemasukan dan pengeluaran keuangan hari ulang tahun Keuskupan Timika dari panitia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Yang terakhir apa ya? Yel Keuskupan. Keuskupan Timika. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia yang luar biasa telah bekerja bersama seluruh panitianya. Karena satu dan dua hal, Kakak Saul tidak dapat maju ke depan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri untuk menjadi memperingati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian perjalanan hidup, panggilan dan karya-karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan perayaan Ekaristi atas syukur 20 tahun Keuskupan Timika sudah selesai. Marilah pergi kita semua diutus. Amin. Aku penutup pada bakti 737. Surat cinta buat Keti. Kekasih Keti, selamat menuju usia baru yang kini bertambah 1 tahun menjadi 20 tahun. Aku aminkan semoga pemilik tanggal di penghujung bulan April menjemputmu menjadi lebih tua, berambut emas. Maaf terlalu lama ucapnya. Aku sadar bukan siapa-siapa, sekedar simpul dalam ceritamu. Sengaja aku ucapnya telat agar temanmu, sahabatmu, saudara karibmu lebih dulu memberi selamat, biar hari spesialmu lebih spesial lagi. 19 tahun yang silam, renungkanlah tentang luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itulah dasar sumber umat kehidupan kita. Saat sedikit yang menyatakan komitmen mengikuti dikau yang adalah sumber pemberi keselamatan, menyatukan jiwa dan langkah untuk menceritakan dengan Tuhan
Alam, mengabarkan cerita mulia tentang kasih sang kepala gereja ala kepausan. Dalam tuntutan tangan dingin dan kelembutan hati seorang hamba Tuhan, sedang dan akan menempuh di dapur Seminari Tinggi Yerusalem Baru dan menempuh sejenak di bawah Honai STF. Penuh kerinduan akan pertumbuhan iman, tapi tak terlepas dari tantangan dan rintangan di balik strategi berwajah iblis yang sifatnya halus dan lucu. Segalanya terjadi, Tuhan tak pernah biarkan hambanya bergeletak. Karena ada tangan yang begitu kuat menopang, hambanya bangkit berdiri akan tujuan dan panggilan dunia. Terus berjalan langkah demi langkah dalam kasih dan doa. 1, 2, 3 pasang tangan hamba Tuhan menaikkan doa. Dilanjutkan 4, 5, bahkan 6 dengan lutut yang berteduh dalam kerendahan hati, menerima tanggung jawab baik gereja untuk jemaatnya di sana dan di sini. Hari Kamis April 2024 kembali melihat apa yang dia lakukan. Dari 1, 2, 10, 100, 1000, bahkan 1000 lebih jiwa menjadi bagian dari keluarga besar Katolik Kesukupan Indonesia. Itulah rencanamu bagi perjalanan gereja Injil di Papua. Masih ada tetap cerita dan tantangan soal pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, diskriminasi, dan perampasan harta. Tapi selalu ada pujian dan doa dalam hukumannya yang kudus. Dalam belutan sebuah bangunan yang besar, megah dan kuat, namun mungkinkah ada iman, pengharapan, kasih yang besar, megah dan kuat? 20 tahun itulah usiamu. Mengucapkan tidak banyak kata, tapi hanya mau bilang selamat ulang tahun. Selamat merayakan hari ulang tahun yang berkah. Selamat bertambah tua. Selamat hidup baru dan harapan baru. Selamat ulang tahun kekasih Yesus. Sekian dan terima kasih. Seperti tadi dalam homili dikatakan oleh Pak Deliki tentang gerakan tungku api, kami putra-putri Keuskupan Timika tidak henti-hentinya menyuarakan tentang gerakan tungku api. Untuk itu, acara selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah drama singkat dari putra-putri Keuskupan Timika dengan tema proses pemurnian dalam tungku api kehidupan. Dan Frater Julianus sebagai manusia tua. Panggung dibagi menjadi 3 area. Area kiri sebagai representasi dunia mimpi dan harapan. Area kanan sebagai representasi dunia nyata dan segala tantangan. Dan area tengah sebagai area netral tempat manusia berinteraksi dengan karakter lain. Selamat menyaksikan. Dunia ini bagaikan tungku api yang berkobar dan membara. Di dalamnya manusia dimuai dan dikembang, dibakar dan diuji, dihangatkan dan diterangi. Dunia ini bagaikan tungku api kehidupan.
Di mana ada tungku api, di situ ada kehidupan manusia. Aku adalah impian. Mari bersamaku meraih cita-cita setinggi langit. Kita buktikan pada dunia bahwa kita hidup dari hasil kelola tanah, bukan dari hasil jual tanah. Manusia muda berjalan mengejar impian. Tidak semudah itu manusia. Aku akan tangan dan aku ada di setiap perjalanan. Jalanku tidak mudah. Aku tantangan balaskan kerja. Mengkalistan muka uang. Aku yang tinggal di dalam diri masyarakat sepertimu yang memiliki tanah. Betapa nikmatnya jika hanya merayakan pesta makan-makan. Kepokan uang berfoya-foya, berleha-leha, dan berdansa-dansa. Itulah tantangan yang datang menghadap. Kegagalan demi kegagalan datang silih berganti. Mengapa terus berjuang? Untuk apa membuang tenaga dan waktu? Lihatlah kenyataan pahit itu. Bayangkanlah kamu dengan banyak uang. Bukankah kamu seorang miliarder yang sesungguhnya? Akulah keputusasaan. Aku membawamu menjual tanah. Keputusasaan datang menggoda, bisiknya menipu, menawarkan jalan mudah yang penuh dengan penderitaan. Hei, jangan dengar dia. Dan jangan gerak. Aku lagi keikhlasan. Aku merenungi diriku, pikiran, perasaan, dan kehendakku adalah tantangan. Aku melihat setiap persoalan di dalam diriku. Aku mengangkat pena, tanda penghormatan bagimu, wahai tantangan. Tantangan, kita berdua telah melalui banyak momen bersama. Engkau telah mengetes segala kejujuran di dalam diriku. Tantangan, apakah kita benar bersahabat? Namun, setiap kegagalanku terjadi karena dirimu. Namun, aku menyadari bahwa kehadiranmu memberikanku suatu refleksi
dalam diriku. Namun engkau tantangan, engkau bukanlah api tanpa tungku kehidupan. Namun engkau adalah tungku api di mana tujuan itu berasal. Belajar banyak hal dari tantangan demi tantangan, dan dari setiap tantangan-tantangan itu aku tidak terluput dari hal yang namanya kejatuhan. Aku kerap kali jatuh. Ini yang selalu kuingat. Manusia adalah makhluk belajar. Hidup mengangkat manusia untuk belajar. Manusia dapat berdiri kokoh karena ia belajar dari pengalaman hidupnya. Tanah bukanlah semata benda mati yang kita injak setiap hari. Tanah adalah mama, sumber yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita makanan, memberikan kita tempat tinggal. Namun sayangnya, tanah yang seharusnya kita jaga, kita lindungi, kita lestarikan, dan kita kelola untuk sumber kehidupan kita, yaitu berkebun. Telah diambil oleh manusia-manusia yang ambisi. Saya ambisi, kamu ambisi, kita semua ambisi. Tanah kita jual, lahan mereka beli. Sungai kita tercemar oleh perusahaan-perusahaan. Dan sumber daya alam kita dieksploitasi tanpa ampun. Lantas, apa yang dapat kita nikmati sekarang? Semua telah habis. Marilah kita bangkit dengan semangat yang bulat, hati yang berani, sebagai penjaga bagi alam kita, sebagai pelindung warisan leluhur kita, dan sebagai pemberi kesempatan bagi generasi bangsa ini. Kita adalah suara bagi tanah ini, saudara-saudaraku. Suara kita akan terdengar sejauh manapun kita bersatu dan berjuang bersama. Dengan keikhlasan manusia menerima setiap tantangan. Dia belajar dari pengalaman dan terus melangkah. Aku sudah sampai di penghujung hidup. Walaupun pencapaianku tidak seperti yang kuharapkan, aku bahagia untuk mengatasi persoalan-persoalan. Pengalaman yang lika-liku mendewasakan manusia. Itulah proses pembakaran untuk menjadi pribadi yang matang. Milik Tuhan.
lagu ini kapan Bapak nyanyikan? Mama, lagu ini seumur hidupku. Anak-anakku, wahai kita, dengarkanlah nasihat kita. Manusia tua pun menasihati anak-anaknya dengan mengenang peristiwa di mana seorang pembicara tungku api kehidupan mampu menyentuh hati dan mengubah haluan hidupnya. Keuskupan Timika bicara tungku api itu hanya sebagai simbol untuk melindungi kita punya dosa. Karena tungku api itu ada hubungannya dengan tanah. Tungku api itu ada hubungannya dengan musuh. Tungku api itu ada hubungannya dengan hutan. Kita orang Papua ini bisa hidup tanpa uang. Tapi kita orang Papua tidak bisa hidup tanpa dosa. Biar kita tidak ada uang, kalau kita punya tanah ada, di situ ada ubi, di situ ada nota, di situ ada sayur, kita bisa tanam untuk makan. Tapi masalah sekarang muncul, tanah hilang semua, Papua menjadi hancur, karena dia kehilangan tanah. Pada saat dia kehilangan tanah, dia kehilangan dosa. Khususnya di pemerintah pusat kabupaten. Kamu dengar baik-baik. Kemiskinan terjadi sekarang ini karena kita orang Papua sudah tidak punya tanah. Kemiskinan terjadi sekarang ini karena kita orang Papua sudah tidak punya hutan. Habis. Saya memberikan contoh mengapa tanah dan musuh hilang. Karena jumlah orang pendatang semakin besar datang untuk hidup di sini. Saya dulu di Narotali itu masuk di gereja itu orangnya semua. Tapi coba lihat sekarang, Riko masuk sembahyang di Narotali di gereja, setengah orang pendatang. Coba di Jayapura, kita ketemu orang pendatang saja kan. Kota-kota besar, Timika, Sorong, Merauke, tidak ada. Coba kamu lihat pusat pemerintah di Kabupaten Intan Jaya, pusat Kabupaten Puncak. Semakin lama orang di kota itu, orang pendatang lebih banyak. Maka itu kita bisa lihat, kalau orang menjadi bupati, kalau bupati orang Papua, wakil pasti dia dari orang pendatang. Masalah ini akan terjadi terus, nanti terjadi lagi di kabupaten kita. Untuk kabupaten kita ini jauh di pedalaman, maka tidak terlalu terasa. Kamu coba lihat. Sorong, Merauke, Timika. Kalau orang mau jadi bupati, engkau lebih baik ambil wakil dari orang Jawa, karena di daerah terang orang Jawa lebih banyak. Pak Bosku tidak larang orang pendatang, tapi persoalannya jumlah mereka datang besar untuk hidup di sini. Dia ambil masyarakat punya tanah, dia beli masyarakat punya tanah. Belum lagi masyarakat ini jual tanah. Narotali mati, tanah itu orang jual semua. Ke pemerintah untuk bangun kantor-kantor, ke orang Bugis untuk bangun kios-kios. Jadi orang pemilik tanah itu dia penganggur.
Anak-anakku, jika kelak ketika kalian menjadi anak, teruskanlah nasihat-nasihat kepada anak-anakmu. Ikatkanlah ini sebagai suatu tanggung jawab kepada anak-anak kalian. Tungku api kehidupan telah menuai, menempa, membakar, menguji, menerangi dan menghangatkan manusia itu. Meski arah hidup tak sesuai harapan, perjuangan dan keikhlasan membuat hidup sangat bermakna. Teman-teman, mari dengar. Dalam tubuh api kita manusia terus dibentuk, diuji, diterangi dan dihangatkan. Dalam tubuh api kehidupan, tanah adalah ibu kita dan kita adalah tanah itu sendiri. Kita akan masuk dengan pemotongan kue ulang tahun. Sebab itu, kue ulang tahun juga akan bawa ke depan. Teman-teman ulang tahun, saya mengundang ketua panitia Frater Milan Skadepa untuk ke depan. Ada orang juga. Oke, sambil menunggu, yang berikutnya saya mengundang Ketua Wisma Konfrater Keuskupan Timika, Frater Antonius Sepai untuk ke depan. Yang berikut kita punya kepala rumah Pater Maximilianus Boas Pega, Rektor Seminari Intersesat Yerusalem Baru untuk ke depan. Yang berikut saya mengundang Pater Nike Yoyan sebagai Pembina Rumah Studi Konfrater Keuskupan Timika. Yang berikut, adios awam diocesan. Untuk awam diocesan ini mewakili dari 3 asrama, dari STPK, ASI dengan Gusti. Jadi saya meminta kesediaan teman-teman dari STPK, ASI dan Gusti untuk perwakilan maju ke depan. Cepat-cepat kamu juga juga. Oke, saya mengundang kita semua untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Musik-musik, ada musik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan
dosa. Oke, acara selanjutnya saya nyuruh teman-teman panitia untuk kita di sandapan bersama yang mari saudara-saudari sekalian, sebelum kita menikmati hidangan yang sudah diusahakan dan disiapkan oleh panitia selama berbulan-bulan, mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah, kelimpahan kasih, berkat tuntunan dan perlindunganmu bagi kami semua, khususnya bagi perjalanan Keuskupan Timika hingga tahun yang ke-20 ini. Kami bersyukur atas semua anugerah yang boleh Keuskupan Timika peroleh, atas segala hal baik yang sudah Kau anugerahkan kepada Keuskupan Timika. Pada malam hari ini kami bersama-sama berdoa mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan memohon bimbingan tuntunan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup di hari-hari mendatang. Sebagai keluarga besar Keuskupan Timika yang ada di Jayapura, kami mensyukuri semuanya itu dengan perayaan bersama. Semoga perayaan ini menjadi bekal perjalanan bagi kami untuk mau bergandeng tangan bersama-sama membangun Keuskupan Timika sesuai dengan panggilan tugas perutusan kami masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagai ungkapan syukur ini, sebentar lagi kami akan menyantap hidangan yang sudah disediakan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, hadirlah bersama kami pada saat kami makan ini. Berkatilah makanan dan minuman yang akan kami santap, dan juga berkatilah kami semua. Semoga melalui perayaan ini, melalui kebersamaan ini, dan juga melalui makan bersama ini, kami semakin disadarkan untuk mau terus mencintai Engkau dan mau untuk terus menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, untuk berbakti kepada gereja-Mu, untuk tetap menjaga alam ciptaan-Mu, dan juga untuk mau terus hidup bersama dengan sesama di mana saja kami berjumpa. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, makanan dan minuman, dan juga kegiatan kami sepanjang hari ini. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, makanan dan minuman yang akan kita santap, dan juga kebersamaan kita pada malam hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Lex yang telah memimpin kita dalam doa makan. Selanjutnya kami mengundang semua Bapak Ibu, para pastor, para suster, para frater untuk santap kasih bersama di ruang makan